Hai guys, saat ini aku ditemani oleh Pak Herman. Pak Herman adalah diaspora yang datang dari Belanda, dan kebetulan beliau saat ini sedang ada di Lourdes, temani aku ya. So kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Herman tentang diaspora. Pak Herman. Halo. Halo. Makasih udah datang ke Lourdes. Makasih mau ngobrol, cerita sedikit tentang diaspora. Karena aku sendiri belum pernah, Om Fed aku udah pernah dengar sedikit sekali tentang diaspora. Bisa cerita nggak tuh Pak Herman? Bapak dulu kenalin, Pak Herman ini siapa? Oke. Baiklah, Mbak Novi, boleh panggil Novi aja untuk Mbak atau Ibu? Panggil Novi aja. Novi aja, oke. Sorry. Terima kasih. Kalau untuk memperkenalkan diri, saya itu sekarang menjadi diaspora, tetapi sama seperti Novi juga dulunya tinggal di Indonesia. Akhirnya pindah ke negeri Belanda. Pertama dulu karena untuk sekolah, saya mendapat beasiswa dari PTDI waktu itu. PTDI itu adalah PT Dirgantara Indonesia. Dulu namanya IPTN. Dulu namanya Nurtanio, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, kemudian Nusantara, akhirnya terakhir namanya PTDI. Nah, saya mendapat beasiswa adalah angkatan pertama dulu. Waktu itu Pak Habibie yang menjadi direktur utamanya, jadi Menteri Ristek, Ketua BPPT. Nah, saya yang termasuk yang beruntung dengan beberapa teman-teman masuk angkatan pertama yang mendapat beasiswa untuk bersekolah ke luar negeri, dalam hal ini ke negeri Belanda. Nah, saya angkatan pertama itu ada 15 orang, itu tahun 82 berangkat ke negeri Belanda. Nah, saya pada saat itu sudah duduk di bangku kuliah di ITB. Nah, sudah di tingkat 3, tapi karena ada tawaran beasiswa ini ya, karena ada beasiswa ini ya, saya pikir ini suatu challenge, juga bagus untuk masa depan saya, bagus juga untuk Indonesia karena Indonesia membutuhkan sarjana aeronautics untuk membangun IPTN dulu namanya ya, Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Ya, saya ambil kesempatan itu. Nah, itu saya sekolah dari tahun 82 sampai tahun 88 sampai master dapat. Ya, jadi saya di balik ke negeri Belanda di TU Delft sekolahnya itu 3 tahun masa kuliah saya di ITB hanya berlaku dianggap sama dengan sampai tahun kedua saja. Jadi saya mulai dianggapnya itu mulai tahun kedua sekolah di TU Delft ya. Tapi ya sudah, apa boleh buat, memang begitu regulasinya ya. Terus sampai akhirnya mendapat master tahun 88. Lalu pulang ke Indonesia. Sebelumnya saya sempat bekerja dulu di Fokker. Itu adalah aircraft industry, perusahaan dari Belanda. Saya sempat memproduksi waktu itu pesawatnya terkenal Fokker 27. Pada saat saya bekerja itu dia lagi sedang sedang beken dengan pesawat dia, pengembangan dari Fokker 27 yaitu Fokker 50 dan Fokker 100 untuk 100 penumpang. Pesawat medium haul, jadi haul. Jadi untuk penerbangan menengah dan jumlah penumpang antara 50 sampai 100. Kalau yang Fokker 100 itu untuk 100 penumpang kurang lebih. Kalau Fokker 50 itu kurang lebih sama dengan Fokker 27 untuk 50 penumpang. Nah, itu saya sempat mengalami pengalaman kerja di Fokker selama 2 tahun sebelum pulang ke Indonesia. Ya. Itu memilih negara Belanda itu untuk studi ya. Maksud aku itu dari Indonesia yang memutuskan Bapak harus pergi ke Belanda, atau Bapak sendiri yang milih memang Mas Herman sendiri yang milih mau ke Belanda? Nah, ini yang saya juga pertanyaannya bagus sekali, karena sebetulnya saya itu pertama kali direncanakan setahu saya itu untuk pengirimannya ke Perancis. Jadi akan dikirim ke Toulouse. Tapi selanjutnya entah bagaimana ada juga kerjasama dengan TU Delft, dan saya diputuskan oleh manajemen tim Pak Habibie pada saat itu berdasarkan beberapa evaluasi mereka mengatakan bahwa Herman ini lebih bagus dikirim ke Belanda saja. Saya sempat belajar bahasa Prancis dulu selama 1 minggu dari 1 minggu dari bonjour, comment allez-vous, ya, terus kemudian apalagi itu je t'aime. Itu paling gampang pertama kali. Ya. Nah, itu jadi dari ada karyawan ITB yang
sempat mengambil beberapa program singkat di Prancis, ya, dia memberikan pelajaran singkat kepada saya, tapi baru 1 minggu dipanggil lagi oleh dosen pembimbing saya di ITB, mengatakan nih Herman bla 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 bla, kamu melanjutkan nanti bukan ke Prancis tapi ke Belanda. Jadi itu menjawab ya pertanyaan Onovi tadi. Jadi bukan saya yang memilih, tapi oleh dosen atau tim mereka, walaupun saya siap untuk waktu itu tahunnya juga akan dikirim ke Prancis, tapi bagi saya it doesn't matter. Ya, mau dikirim Prancis, mau dikirim ke Belanda, selama saya diterima, itu challenge yang buat saya sangat sangat membahagiakan hati saya, karena saya mendapat kesempatan yang nggak setiap orang bisa mendapat kesempatan dengan tanpa biaya sendiri ya, karena yang bayarin itu pemerintah. Jadi itu kan sekitar 25 tahun yang lalu ya. Iya, itu tahun 82 lebih, berarti udah 30 kan, kalau 82 itu kan 40 tahun. Ya, tahun 40 tahun yang lalu. Iya. Iya, iya. Pergi ke Eropa 40 tahun yang lalu itu kan hal yang masih langka, nggak seperti sekarang. Betul sekali. Iya. Iya. Sekarang kan banyak orang yang bisa jalan-jalan kemana aja dengan tiket yang murah, nggak seperti zaman dulu ya, Pak. Betul. Aku dengerin lagi. Gitu ya, oke. Nah, jadi setelah saya bekerja di Fokker 2 tahun, kemudian pulang ke Indonesia, ikut dalam proyek waktu itu N250. Pesawat N itu Nusantara 250. Jadi pesawat terbang turbo propeller buatan Indonesia, all fly by wire. Jadi kontrolnya bidang flight control sistemnya itu semuanya digital, fly by wire, jadi computerized, pakai komputer. Nggak yang zaman dulu pesawat-pesawat yang konvensional itu pilot itu kalau mengendalikan pesawat tuh dia itu lewat kabel-kabel ke seluruh bidang-bidang kendali. Nah, N250 ini hubungan pilot dengan bidang-bidang kendali pesawat itu dibantu oleh komputer. Jadi pilot itu tidak merasakan langsung gaya-gaya udara yang bekerja di bidang-bidang kendali. Nah, itu makanya dikatakan fly by wire. Jadi dikendalikan oleh komputer. Wire artinya ya elektronik, ya, itu kontrolnya dilakukan oleh komputer, flight control computer. Nah, itu yang pertama. Jadi kebanggaan Indonesia ceritanya, dan saya ikut terlibat dalam spesifiknya adalah membangun bersama teman-teman kita di Bandung yang namanya N250 Engineering Flight Simulator. Engineering Flight Simulator ini adalah suatu simulator yang dipakai untuk pengembangan untuk desain pesawat-pesawat baru. Kalau bisa Novi pernah tahu yang namanya training flight simulator, itu dipakai untuk training pilots. Jadi kan ada training simulator untuk Boeing 747, training simulator 737, 757, 777. Itu pure untuk pilot, untuk bisa melatih diri supaya bisa menerbangkan pesawat yang sesungguhnya. Nah, kalau engineering flight simulator itu nggak harus spesifik, harus Boeing 777, 747, N250, N2130, nggak harus mutlak, karena dia bisa direkonfigurasi, bisa di softwarenya kita bisa bikin sehingga kapan-kapan dia bisa kita terbangin seperti N250, kapan-kapan kita bisa terbangin sebagai Boeing 747. Makanya disebut engineering flight simulator. Tugasnya untuk membantu desain dan pengembangan pesawat terbang, dan juga latihan untuk tes pilot sebelum menerbangkan pesawat. Nah, saya terlibat di situ, pengembangan N250 Engineering Flight Simulator. Saya adalah project engineer-nya. Jadi saya mengkoordinasi teman-teman kita, para insinyur kita, ada yang juga lulusan dari Belanda maupun yang lulusan dari Indonesia sendiri. Nah, saya dipercaya oleh pimpinan saya waktu itu di PT DI untuk menjadi project engineer. Si Engineering Flight Simulator ini sampai dipakai untuk melatih pilot kita, pilot IPTN yang sudah meninggal almarhum Kapten Edwin, untuk pre-flight
training. Jadi sebelum dia melakukan terbang perdana, terbang pertama kali dengan N250, mereka melakukan beberapa jam latihan terbang di Engineering Flight Simulator yang kita bangun. Nah, saya merasa bahagia sekali bisa ikut terlibat dalam bagian mata rantai pengembangan pesawat terbang yang menjadi kebanggaan Indonesia ceritanya dulu gitu. Tapi ini pilot nggak meninggal karena dia pakai pesawat ini and get accident? Bukan, dia itu meninggal sayangnya, ya dia meninggal sayangnya dalam melakukan uji terbang pesawat terbang yang lain juga produksi PT IPTN juga, PTDI juga, itu namanya CN235 yang dia sedang dipakai, sedang dilatih terbang military version, menjadi versi militer CN235, lalu mengalami kecelakaan terbang, meninggalnya di situ Kapten Edwin itu, jadi ya sangat disayangkan. Itu jadi saya merasa ikut berbahagia bisa berkontribusi. Tapi kemudian kan waktu itu kalau Novi mungkin pernah mengikuti perkembangan industri dirgantara Indonesia setelah roll out, kemudian Pak Habibie menyodorkan proyek lanjutan dari N250 yaitu N2130. Itu jet aircraft. Kalau N250 itu turbo propeller, jadi pakai baling-baling. Kalau N2130 itu turbofan, jadi pesawat turbojet, tapi ya istilahnya saya nggak usah panjang lebar untuk jelaskan ya, bahwa turbofan. Nah, itu untuk mengangkut 130 penumpang, 100-an penumpang gitu, saya persisnya saya lupa. Nah, tapi terus lagi mau berjalan nih dua proyek ini secara paralel. Yang N250 ini mau untuk sertifikasi ya, karena kan harus ada sertifikasi sebelum bisa diproduksi ya. Ada type sertifikasi, kemudian nanti akan ada ada satu production sertifikasi, saya lupa persis gimana, tapi pokoknya harus ada sertifikasi. Itu kita mengalami istilah krisis moneter. Jadi ada tahun 88 ya? Bukan, tahun 97, 98, 97, 97, 98. Iya kan? Iya, sudah mulai ya. Nah, iya. Dan itu dua program besar mau dijalankan ya, N250 yang harus mendapatkan sertifikasi, type certification dan production certification. Yang satunya lagi N2130 masih harus dirancang bangun, harus didesain. Itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, pada saat itu kita mengalami krisis moneter. Nah, itu terus kemudian pada saat di daerah yang di periode yang sulit itu, saya mendapat tawaran dari TU Delft, dari dosen pembimbing saya yang di Belanda, TU Delft itu di Belanda, untuk mengambil program doktor. Karena saya sempat berdiskusi sebelumnya, saya menceritakan ada problem apa saja yang kita hadapi waktu mengembangkan N250 Engineering Flight Simulator. Problem-problem yang saya temukan itu mau kita research lebih lanjut menjadi program doktor saya. Nah, mereka berminat. Gitu. Jangan lupa subscribe. Okay. Nah, terus akhirnya saya mendapat undangan dari TU Delft untuk ke negeri Belanda. Tapi dengan problemnya begini, kamu ke negeri Belanda untuk mengambil program doktor, tapi kita harus bekerja keras bersama-sama untuk mencari dana. Karena pendanaan itu tetap problem di negeri Belanda. Apalagi bidang yang saya mau dalami itu bidang yang tidak seksi istilahnya, karena flight simulation itu tidak begitu berkembang di negeri Belanda, kecuali di Jerman, di Inggris, Perancis atau Amerika. Kenapa di Jerman? Di Belanda enggak? Di Belanda karena mungkin kan pasarnya sama-sama Eropa, tetapi khusus flight simulation itu kurang begitu. Karena industrinya nggak, karena Fokker juga mengalami kesulitan ya. Fokker kan bangkrut. Padahal flight simulation itu akan hidup kalau ada industri pesawat terbangnya. Nah, sekarang Fokker itu sudah nggak ada, sudah bangkrut. Siapa yang membutuhkan flight simulation? Nah, kecuali untuk training simulator, untuk mentraining pilot gitu ya. Tetapi konkurensinya dari Belanda itu udah banyak, dari Prancis udah hebat-hebat tuh ya, ada kemudian dari Kanada juga, ada Amerika juga sebagian, Inggris. Jadi ya Belanda tidak kelihatan secara secara alamiah mereka tidak berkembang di dunia simulasi. Nah, kecuali kalau barangkali ide saya itu bisa menjadi
sesuatu yang baru bagi dunia simulasi seluruh dunia begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka waktu itu pembimbing saya bilang kita punya waktu 2 tahun untuk membuat proposal yang mudah-mudahan ada yang mau mendanai. Wah, ini tantangan ya, 2 tahun ya. Akhirnya saya mendapat beasiswa, bukan beasiswa, diangkat sebagai PhD kandidat dengan masa kontrak 2 tahun. Bisa diperpanjang kalau misalkan kita berhasil mendapatkan financing. Nah, itu tadi karena bidang saya terlalu spesifik, di mana di Belanda tidak ada industri yang bisa mendukung pengembangan simulasi, maka proposal saya itu belum ada yang bisa memenuhi untuk mendanainya. Nah, lalu kemudian mau mendanai dari universitas di Belanda itu selalu mengalami problem untuk melakukan research. Selalu dana itu datangnya kebanyakan dari the derde stroom orang Belanda bilang. Jadi dari pihak ketiga, dari industri. Ada satu dari pemerintah tapi itu sulit sekali. Yang kedua dari lembaga penelitian itu juga susah. Yang ketiga dari industri. Yang kebanyakan mereka mengharapkannya dari industri. Nah, itu tidak ada yang bisa mendukung saya. Nah, akhirnya waktu itu saya bingung bagaimana ini. Apakah kita kembali lagi ke Indonesia, pulang sudah ada 2 tahun di sini. Nah, anak saya sudah sekolah di sini. Istri saya juga sudah mulai mulai betah, mulai orientasi kerja, beradaptasi. Sudah baru mulai mau kerja karena waktu itu ada proses namanya adaptasi dengan masyarakat Belanda, jadi ada kursus bahasa Belanda segala macam gitu kan, dan juga masih lihat-lihat dulu, jadi tidak ada keharusan untuk segera cari kerja, tapi sudah ada tanda-tanda saya mau berminat bekerja di sini itu sudah, jadi sudah mulai feel at home ya di Belanda. Lalu akhirnya saya pikir ya sudah deh, pokoknya apapun yang terjadi kita nggak usah pulang ke Indonesia. Sudah bulat pada saat itu, apalagi PTDI waktu itu mengalami krisis yang luar biasa di mana mereka melakukan pemutusan hubungan kerja dengan ribuan karyawannya. Karena kan proyeknya dia nggak ada yang membiayai, akhirnya ya udah banyak layoff, banyak karyawannya yang di PHK. Nah, jadi apalagi kalau saya pulang tapi nanti juga malah di PHK, buat apa? Akhirnya saya bulatkan diri saya, ya udah saya mencoba terus apapun pekerjaan yang ada yang saya temukan di Belanda, saya coba bertahan. So, itu adalah smart decision ya Pak ya? Masih ya. Belakangan setelah kita lihat smart decision belakangan. Pada saat itu bimbang karena kita belum tahu ini masih gambling kan. Bisa aja saya pulang malah tiba-tiba Indonesia industri pesawat terbangnya dapat kucuran dana, you never know gitu ya. Dan juga apakah saya di Belanda masih bisa mendapatkan pekerjaan lain, itu kan gambling ya. Padahal saya sudah memutuskan akan di Belanda, tapi setelah saya putuskan tiba-tiba nggak dapat pekerjaan, terus bagaimana? Ya, saya mau pulang ke Indonesia, orang Indonesia bilang, loh kamu kan sudah memutuskan untuk tinggal di Belanda, sekarang you minta-minta ke Indonesia bagaimana? Ya, jadi itu pada saat itu suatu dilema. Tetapi later sekarang kalau kita lihat itu adalah smart good decision, betul, bukan smart tapi good decision. Karena kalau saya waktu itu putuskan pulang, saya tidak tahu bagaimana saya bisa bekerja lagi, membangun lagi bersama-sama tim yang saya dulu sudah bekerja bersama-sama dalam membangun engineering flight simulator N250 yang waktu itu sudah pada terpencar-pencar juga. Jadi udah ada yang satu kerja ke sana, yang satu kerja di sini, jadi sudah harus mulai menyelamatkan, bisa dikatakan begitu, menyelamatkan dirinya masing-masing. Akhirnya kita putuskan di Belanda dan akhirnya saya mendapat pekerjaan di dunia IT. Nah, ini lucu, ini switch over yang besar sekali dari aerospace engineering pindah ke information technology. Itu kan bagaimana mungkin ini bisa, tapi untuk orang seperti Mas Herman, aku pikir sih mungkin aja karena Bapak ini pintar sekali. Kok pintar sekali, terima kasih. Kalau kita smart, pintar apa aja mungkin. No, benar kan? Iya, tapi berkat juga restu dari yang di atas sana, berkat ya. Ya, betul ya. Jadi
Kalau yang di atas sana bilang no, kamu nggak bisa ke sini, akhirnya kita usaha apapun juga misalnya nggak dapat juga. Ya betul. Jadi tetap berdoa, kita tetap berusaha berdoa dengan keyakinan masing-masing. Tapi memang kalau secara di hitam di atas putih, apalagi kalau kita lihat di information technology, itu kalau orang untuk mendevelop software itu nggak perlu harus amat jadi insinyur dari electronics engineering atau computer engineering, nggak perlu. Kalau misalkan dia punya bakat programming, dalam arti dia bisa berpikir secara logis, dan dia bisa berpikir secara utuh, secara sistematis, itu pada dasarnya kalau dia mendapatkan training yang cukup, dia bisa. Nah, cuman memang untuk astus yang penting sekali. Benar kan ya Kak ya? Betul, betul. Dengar baik-baik obrolan ini, obrolan yang bermanfaat, karena berguna untuk masa depan kalian, untuk melanjutkan sekolah, mau masuk ke bidang apa atau apa, itu kayaknya ngebantu ya Pak ya, Mas. Iya betul. Jadi makanya kalau kita lihat di dalam lapangan pekerjaan, mereka tidak banyak yang mempersyaratkan software developer itu nggak harus lulus universitas, enggak, tapi dibilang preferable Anda berpendidikan, kalau di Belanda itu ada yang namanya Hogere Technische School, jadi satu lapis di bawah universitas. Apa tuh di Belanda juga? Bukan, di atasnya senior high school. Akademi mungkin ya, tapi bukan, nggak melulu universitas. Nah, dan itu nggak dibilang harus ada sertifikatnya, tapi punya background cara berpikirnya adalah level sekolah tinggi teknik atau universitas. Nah, kalau dulu kan mesti dilihat harus sarjana ini dulu begitu kan. Kalau sekarang kalau kita lihat job opportunities di software engineering, nggak harus lulus sarjana ini nggak perlu. Kalian dengar ya guys, bikin semangat kan? Iya. Jadi intinya adalah kalau kita punya bisa berpikir logis saja, dan bisa berusaha melihat sesuatu secara sistematis. Jadi nggak hanya ngelihat yang kecil-kecil, tapi kita bisa ngelihat the whole picture. Kemudian nanti kita akan pretelin satu-satu ke dalam software yang kecil-kecil. Nah, itu yang paling penting, dan kita bisa berpikir logis, menghubungkan satu sama yang lain. Itu adalah prinsip dasar untuk mengembangkan software. Itu sudah nggak perlu harus gelar insinyur. Nah, jadi kembali kepada Novi tadi bilang, mestinya kalau aerospace engineering mestinya bisa dong jadi software engineering. Kalau dilihat dari kemampuan cara berpikir, setiap orang yang pernah mengalami pendidikan tinggi itu mestinya bisa, karena orang yang mengalami pendidikan tinggi umumnya mereka juga berpikir lebih logis, mereka juga lebih berpikir sistematis. Jadi mestinya dia juga bisa membuat software. Makanya juga kalau kita lihat dalam cerita-cerita software developer itu nggak semuanya backgroundnya engineering. Ada juga yang psikolog jadi software developer. Yang ini aku baru tahu. Ya, oke. Jadi nggak mutlak punya orang yang background teknis yang harus menjadi software developer. Nah, begitulah cerita saya. Akhirnya saya bekerja banting setir ke dunia IT sampai sekarang. Oke, kayaknya sekarang kita harus seruput dulu karena kita haus ya Pak. Iya betul. Okay. Seruput dulu ya. Subscribe. Bravo. Terima kasih Yoga. Sama-sama. Jangan lupa subscribe guys.